Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku semua sekalian, para sedulur, terima kasih banyak telah mensupport perkembangan channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak para sahabat-sahabatku semua sekalian untuk mengeksplorasi atau kita mengunjungi sebuah situs-situs bersejarah yang berada di daerah Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mengulas tentang situs yang berada di dalam Keraton Pakungwati Cirebon ya. Posisi letak Keraton Pakungwati Cirebon ini berada di dalam Keraton Kasepuhan Cirebon. Keraton Pakungwati ini didirikan oleh Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Cakrabuana. Pada saat itu beliau mensiarkan agama Islam di tanah Cirebon. Kemudian beliau babat alas membuat padukuhan Cirebon. Pada saat itu Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walangsungsang kemudian menikah dengan Nyi Endang Gelis yang merupakan putri dari gurunya yang bernama Sanghyang Danuwarsih atau Ki Ageng Danuwarsi. Dari pernikahannya dikaruniai seorang putri yang bernama Ratu Pakungwati. Oh, dulu puing-puing dari kerajaan Pakungwati di sini ya? Ratu Pakungwatinya dulu di sini nih Mas Koko. Oh, Masya Allah Gusti. Kemudian padukuhan Cirebon semakin besar dan akhirnya menjadi sebuah kesultanan. Kemudian Nyimas Ratu Pakungwati itu dinikahkan dengan keponakannya yang bernama Syekh Syarif Hidayatullah atau Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di bawah kepemimpinan Kanjeng Sunan Gunung Jati, Kesultanan Pakungwati kian semakin besar sehingga siar dakwah Islam di tanah Caruban dan sekitarnya dengan keberadaan kerajaan atau Keraton Pakungwati ini semakin luas dan semakin berkembang pesat. Ada hal yang menarik para sahabatku. Ketika kita memasuki keraton dalam Pakungwati itu saya melihat ada sebuah pohon ya. Ya, saya melihat ini sebuah keajaiban. Kenapa? Karena ada sebuah pohon beringin tetapi daun-daunnya ini itu adalah pohon loa. Beringin Mas Koko. Oh, adem banget ya. Si akar-akarnya kan dari beringin ya Mas. Iya, Koko, betul. Tapi yang lebih banyak dominan ini daun-daunnya pohon loa Mas Koko. Oh, iya ya, jadi kayak semacam unik juga ya, persilangan. Benalu pohon lo gitu. Oh iya, Jadi lebih benar-benar. banyak tumbuh ini pohon loanya. Kalau Dari akarnya beringin tapi daunnya pohon lo. pohon lo. Masya Allah, ini sebuah keajaiban juga ya. Ini pohon. Jadi kita bisa melihat bagaimana pohon yang begitu besar ini akarnya beringin, tetapi kenapa pohonnya ini atau daun-daunnya ini adalah daun-daun loa. Jadi ada semacam perpaduan. Wallahu a'lam bishawab bagaimana ini bisa terjadi. Tapi menurut saya ini adalah sebuah keajaiban. Mungkin ini adalah sebuah karomah dari Kanjeng Sunan Gusti Sinuhun karena tempat dari pohon beringin yang berdaun pohon loa ini itu berada di area tempat di mana Kanjeng Sunan Gunung Jati itu berzikir. Ya, ada semacam tempat untuk berholwat, tempat petilasan Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana yang pada saat itu sering digunakan untuk berzikir, berholwat, bermunajat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga auranya itu membuat lingkungan sekitar itu auranya sangat baik sekali, sangat positif sekali, memberikan keberkahan yang luar biasa. Sehingga ada kaitannya dengan pohon beringin yang tumbuh dengan daun pohon loa. Ini adalah sebuah hal yang luar biasa. Memasuki masih di area dalam Pakungwati, saya melihat ada sebuah keajaiban juga yang memang ini adalah sebuah karomah dari Kanjeng Sunan Gusti Sinuhun Syekh Syarif Maulana Hidayatullah. Yang kedua ini, keajaiban yang kedua itu adalah ada sebuah pohon yang bernama pohon asoka atau pohon soka. Kita tahu para sahabatku, para sedulurku, yang namanya pohon soka atau asoka itu sangatlah kecil, tapi pohon asoka yang berada di dalam Keraton Agung Pakungwati itu sangat besar. Bagaimana bisa ada pohon soka yang begitu besar? Setahu saya di mana-mana yang namanya pohon soka itu memang sangat kecil. Apakah karena memang aura dan karomah dari Kanjeng Sunan Gunung Jati di area Keraton Pakungwati tersebut yang memberikan sebuah keajaiban sehingga pohon asoka yang biasa kecil tetapi yang berada di Keraton Pakungwati ini sangatlah besar. Wallahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha tahu, tetapi ini adalah sebuah keanehan, ini adalah sebuah keajaiban. Oh iya. Merah pada sini ya Kang Elang ya? Apa kuning? Kuning. Kuning ya. Tapi pohonnya bisa besar begini ya? Iya, besar ini. Ini pohon soka. Setahu saya kalau
pohon soka apa kecil banget yang ini gede, bisa gede begini ya? Soka yang besarnya Mas Gugum, soka besar nih. Ada soka kecil, ada soka besar gitu. Yang soka kecil yang mana? Ini juga soka juga sama ini? Di taman itu, Taman Bundaran Dewan Daru. Oh. Berarti ini sampai segini soka semua ya ini ya? Iya, soka semua. Iya, pohonnya bisa sampai, Masya Allah sih, besar sekali ya. Hanya Allah yang Maha Tahu. Sebuah keberkahan dari seorang waliullah yang bernama Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Di bawah pohon asoka besar ini itu ada sebuah sumur ya. Sumur ini memang sudah tidak digunakan karena memang ada gas alam di dalamnya. Tetapi yang menarik itu pohon asoka yang begitu besar dan lebat dan memang tumbuh begitu subur karena memang aura alam berdekatan dengan seorang waliullah. Mungkin tumbuh-tumbuhan yang berzikir ini kian selaras sehingga energinya itu membuat pohon asoka ini kian semakin besar. Tidak seperti pohon asoka pada umumnya. Pohon ini sudah berusia ratusan tahun dan memang sangat besar. Ini sebuah hal yang aneh dan hal yang ajaib, sebuah karomah dari waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon. Sumur 7 yang? Ya, ini sumur. Oh itu ya. Di dalam sini berarti ya mungkin sumurnya? Dari situ. Coba lihat. Sumur 7. Di sumur yang pertama. Tapi di dalamnya ini ada 7 mata air, Mas Gugum. Oh iya, satu sumur tapi ada 7 mata air ini ya, namanya sumur 7. Kemudian keajaiban berikutnya, yaitu keajaiban yang ketiga atau hal yang menurut saya aneh, itu adalah ada sebuah sumur di mana sumur tersebut itu mengandung 7 mata air yang berbeda. Oh jadi satu sumur, jadi sumur 7 itu ya, tapi di dalamnya ada sumber 7 mata air. Tapi tawar juga di airnya. Tawar, Mas Gugum. Tawar. Iya. Nah, tapi di sini tempat pemandian dulu atau gimana tuh? Pesucian, kolam pesucian. Tempat cuci muka, cuci kaki. Di sini ya. Oh ya, cuci muka, cuci kaki, mandi mungkin ya di sini. Satu sumur tetapi memiliki 7 mata air yang berbeda yang dinamakan sumur 7. Sumur ini berada juga di dalam Keraton Agung Pakungwati, di mana mungkin sumur ini dulu pernah digunakan oleh Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Bahu Cirebon untuk seperti berwudu, untuk beribadah dan sebagainya. Sehingga sumur ini memberikan nuansa yang memang aneh, karena secara umum biasanya kalau yang namanya sumur itu adalah satu sumur itu satu mata air, tetapi sumur ini itu memiliki 7 mata air yang berbeda. Ini adalah bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang berpikir. Banyak hal-hal yang memang kita nggak pernah tahu. Mungkin sebuah keberkahan dari seorang waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati, sehingga aura alam selaras dengan beliau, sehingga muncullah 7 mata air dari satu sumur tersebut. Konon sumur ini mengandung banyak keberkahan karena memang hakikatnya karena Gusti Allah, tetapi keberkahannya itu melalui wasilahnya dari keberkahan dari Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Maulana Hidayatullah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang Maha tahu. Oh iya betul. Oke. Terus kemana lagi nih? Ya, Paseban ya, kita Paseban. Asoka bisa besar begini ya? Kalau suka yang kecil itu Mas. Oh yang ini ya? Oh iya ya, iya benar. Oh iya. Saya di rumah ada asoka kecil banget, ini bisa sampai gede banget ya. Luar biasa bener. Tapi emang nggak ada buahnya ya, adanya ini ya, bunga ya Pak, adanya Pak ya? Adanya bunga, nggak ada buahnya ya asoka ya? Iya. Bunganya iya. Nah kalau ini Paseban, ini tempat musyawarah dulunya. Ini Keraton Pakungwati nih ya zaman. Oh iya betul. Ini ada Paseban Keraton Pakungwati Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah Paseban Pakungwati Cirebon ya. Kita coba memasuki di dalam Agung Keraton Pakungwati Cirebon. Ada sebuah paseban ya. Paseban yang dulu pernah digunakan oleh Bahu Cirebon Pangeran Cakrabuana dan juga Kanjeng Sunan Gunung Jati Cirebon untuk berdiskusi atau bermusyawarah dengan para tamu-tamunya. Kita bisa melihat bagaimana paseban ini tidak ada sebuah undakan, tidak ada sebuah kursi, artinya semua setara. Ini saya melihat ada unsur bagaimana santunnya seorang waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati itu, walaupun dia seorang sultan, seorang raja,
tetapi beliau itu setara dengan para tamu-tamunya, para bawahannya. Ketika beliau berdiskusi, ketika beliau bermusyawarah, ketika beliau itu sedang mengadakan rapat, itu beliau mencoba untuk mensejajarkan diri dengan mereka, sehingga tidak ada seperti ada jarak dengan para bawahannya. Ini adalah sebuah bentuk kesantunan dari Sang Waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati dan juga Mbah Kuwu Cirebon yang mencoba memposisikan beliau itu setara dengan bawahannya, setara dengan para tamu-tamunya. Subhanallah, ini adalah sebuah akhlakul karimah, sebuah akhlak yang sangat mulia yang memang perlu kita sauri tauladani. Kita mencoba memasuki pelataran petilasan keraton dalam Pakungwati yang berada di dalam keraton Kasepuhan. Ada bentuk puing-puing yaitu berupa bata yang pada saat dulu itu adalah sebuah keraton atau kerajaan ya. Kerajaan yang sangat besar pada saat itu di Cirebon dan sekitarnya. Wilayah kekuasaannya itu sangat luas sampai ke daerah Sunda Kelapa. Ini adalah bentuk situs bersejarah di mana pada saat itu Kanjeng Sunan Gunung Jati memimpin, selain sebagai sunan, beliau juga sebagai seorang sultan. Sunan Gunung Jati, Mas. Oh, Kanjeng Sunan Gunung Jati. Di sini ada apa nih? Belakang tidur. Itikaf dulunya. Oh, itikaf. Itikafnya Sunan Gunung Jati. Tempat duduknya di daerah mana, Kang Elang? Di sini ya? Petilasannya. Oh, area sini, tengah ini ya. Jadi Kanjeng Sunan Gunung Jati kalau beritikaf, berzikir di setiap malam dan sebagainya mungkin di daerah sini ya, tempat duduk beliau Syekh Syarif Maulana Hidayatullah Kanjeng Sunan Gunung Jati di sini. Sehingga aura alam terbawa sangat sejuk sekali Kang Elang ini, Masya Allah, luar biasa ya, adem banget ya. Nah, kalau ini puing-puing dari keraton Pakungwati nih. Ya, ini kan dulu juga termasuk tempat tinggalnya beliau, Mas Gupung. Masya Allah. Waktu Cirebon, Sunan Gunung Jati. Nah, bata-bata ini tuh adalah bentuk dari bekas-bekas dulu, Mas Gupung. Itu ditandai dengan adanya pintu gerbang yang sebelah sana. Oh iya betul. Itu sumber kejayaan tuh ini ya? Sumber kejayaan yang di pojok. Adem banget ya. Ini sering disapuin mungkin ya sama setiap hari ya. Tapi adem pisan sih enak, Masya Allah, sejuk banget ya. Nah, kalau yang ini Niksi tuh. Niksi. Petilasannya Pangeran Cakrabuana. Oh, Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana di sini. Oh, berarti pada saat itu Kanjeng Sunan Gunung Jati di sana berzikir, di sini juga berzikir lagi ya, mungkin ya. Itikaf ya. Oh, jadi di dalam keraton itu juga posisinya teduh begini dan memang untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Betul. Para sahabat-sahabatku, dengan kita mencoba untuk mengunjungi sebuah petilasan ataupun sebuah situs yang berkaitan dengan peradaban Islam di masa lampau, semoga saja kita bisa mengilhami bagaimana perjuangan para pendahulu kita, para waliullah, Kanjeng Sunan Gunung Jati, para sunan wali songo dalam menyiarkan agama Islam, sehingga kita pada saat sekarang ini bisa menikmati iman Islam. Itu adalah jasa dari para wali songo. Salah satunya adalah jasa dari waliullah Kanjeng Sunan Gunung Jati. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur dan kita harus melestarikan kebudayaan ataupun situs bersejarah peninggalan dari para pendahulu kita dengan cara kita melestarikannya dan kita mempelajari esensi yang ada dari situs tersebut, sehingga kita bisa tahu dan bisa mengambil pelajaran yang berarti, pelajaran yang berharga, sehingga bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintahan Tapi mungkin auranya dari untuk kejayaan gitu kan ya. Kejayaan. Iya, jadi kalau kita mau berjaya di dunia usaha, kita mau berjaya di dunia pemerintahan, mungkin secara syariah hakikat kata Gusti Allah, syariatnya mungkin dengan cara mengadakan ritual di sini. Ya, sebetulnya kalau untuk bab syariat itu kan ini ada filosofi ya Mas Gupung ya, dari sumber kejayaan ini. Sumur itu kan memiliki arti sumur itu seumur-umur. Seumur-umur ya, betul. Kalau kejayaan itu jaya. Nah, yang dimaksud jaya di sini kan jangkanya itu bukan jangka pendek aja Mas Gupung, tapi jangka pendek dan jangka panjang, dunia dan akhirat. Nah, untuk menggali hal tersebut itu kuncinya itu ada pada orang tua Mas Gupung. Ibu, bapak, apa dua-duanya? Pada ibu. Oh iya betul. Ridho Allah, ridho orang tua. Ridho orang tua. Ingat lagunya Kak Roma ya, pusaka itu adalah ibumu ya. Pusaka tuh, pusaka kita nggak usah terlalu, yang terutama adalah orang tua, orang tua.
Ini syariat hakikatnya semua kembali ya hakikatnya kepada Allah. Iya betul, masya Allah. Ini luar biasa sekali ya, Kang. Ini auranya adem banget sih, karena memang pepohonan yang rindang terus. Iya betul, kalau untuk beriktikaf mungkin tidak salah Mbah Kuwus pun Kanjeng Sunan ya, ketika beliau ini mencoba beriktikaf bertafakur itu di tempat yang memang sangat ini ya, jadi auranya positif sekali ya, ya positif sekali ya, artinya energinya positif semua, iya enak adem, tidak ada energi panas atau gimana, sejuk sekali benar. Karena memang agak lebat juga, jadi walaupun siang terik juga terhalang juga oleh pepohonan ya, jadi matahari nggak nyantrik, nggak terlalu silau, betul. Hujan juga nggak terlalu ini ya. Iya. Oh ini dalam lokasi petilasan. Jadi kayak situs dari peninggalan dari Pakungwati tersebut juga tidak dirubah ya, ketika waktu dirubah jadi kasepuhan itu masih ada ya? Masih ada. Ini itu termasuknya tidak dirubah ketika zaman kasepuhan ini ya? Sumur Agung sekarang ya? Untuk keagungan mungkin ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan oleh para wali-wali Allah yang berada di Nusantara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin demikian saja ulasan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lagi kayak ya bentuk-bentuknya. Bentuk batu karang nih. Oh batu karang ini ya? Ini namanya Taman Kanyapuri. Oh hampir sama, berarti bentuk batunya seperti yang di sini lagi nih ya? Iya sama. Dari pantai selatan batu karangnya. Dari pantai selatan asli itu kan? Iya, dari pantai selatan. Nah, segitu banyaknya bisa begitu ya? iya. Assalamualaikum bersepuh. Ini pH-nya di atas 9. 8. Oh iya, berarti sudah masuknya pH basah. pH basah, iya. Jadi udah apa namanya, bisa untuk pengobatan, bisa untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Iya, kalau udah hampir 9 ya. Jadi itu kan termasuknya air sehat tanpa harus dimasak lagi ya. Tanpa harus dimasak. Iya betul. Sumur Agung ya. Sumur Agung. Tawar juga ya kayaknya ya bentuknya. Jelas. Ini batu bata nyeni banget ya, emang asli ya? Waduh masih asli ya. Sudah mengalami renovasi kalau yang ini. Oh iya. Ini yang Oh yang aslinya. Ini kayak bentuk pawon atau apa nih Kang Elang? iya seperti macam gua. Iya gua ya. Persis seperti gua Sinyaranti. Iya benar. Jadi bentuk bata-bata juga bata-bata desain zaman dulu ya mungkin ya? Iya benar. ini juga bata-bata dulu ya Kang Elang, betul begini ya? Tembok-temboknya? Masih bata-bata besar-besar. Oh Masya Allah. Iya. Oke, istirahat dulu aja Hegel.